Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi. Apa sih analisis regresi? Analisis regresi adalah salah satu metode statistik untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain, atau untuk melihat pengaruh variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Adapun pengertian lain, regresi diartikan sebagai metode untuk mengembangkan sebuah model persamaan yang menjelaskan hubungan antara dua variabel. Berbeda dengan korelasi, output dari analisis regresi adalah sebuah persamaan regresi. Perbedaan penting lainnya adalah perlunya membedakan sebuah variabel, apakah ia variabel dependen atau tergantung, ataukah variabel independen atau bebas. Analisis regresi akan menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu A. Koefisien korelasi antara variabel untuk menentukan bebasnya hubungan antar variabel. B. Persamaan regresi sebagai ukuran untuk menghitung besarnya prediksi variabel prediktor bebas terhadap variabel terikatnya. C. Nilai F sebagai dasar keputusan yang digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh variabel bebasnya atau variabel X terhadap variabel terikatnya atau variabel Y. D. Nilai determinasi sebagai angka yang digunakan untuk menentukan besarnya pengaruh variabel bebasnya atau variabel X terhadap variabel terikatnya atau variabel Y. Regresi linier mempunyai persamaan yang disebut sebagai persamaan regresi. Persamaan ini memperlihatkan hubungan linier antara variabel terikat atau dependen yang dipengaruhi atau diberi simbol Y, dan satu atau lebih variabel bebas atau independen yang mempengaruhi atau diberi simbol X2, X1, dan seterusnya jika penelitian lebih dari satu variabel. Persamaan regresi dapat ditampilkan seperti berikut. Regresi linier sederhana. Rumus regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A plus B kali X plus E. Adapun juga regresi linier berganda yang rumusnya Y sama dengan A plus B1 kali X1 plus B2 kali X2 plus B3 kali X3 plus seterusnya, dan BK kali XK plus E. Perbedaan yang paling mendasar antara regresi linier sederhana dan berganda adalah jumlah variabel independen atau bebasnya, di mana regresi linier sederhana digunakan untuk variabel bebasnya tunggal, sementara regresi linier berganda digunakan untuk variabel bebasnya lebih dari satu. Selain itu, pada regresi linier sederhana tidak perlu dilakukannya uji multikoliniaritas. Tujuan penggunaan analisis regresi. Ada beberapa tujuan penggunaan analisis regresi antara lain. 1. Regresi mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya suatu model hubungan yang bersifat numerik. Regresi juga dapat digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap suatu kasus atau hal-hal yang sedang diamati melalui penggunaan model regresi yang diperoleh. 2. Analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis statistika yang paling banyak digunakan, baik yang linear maupun non-linear. Secara umum, analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan suatu variabel dependen atau tak bebas pada satu atau lebih variabel independen atau bebas. Dengan maksud ketergantungan model itu dapat dipergunakan sebagai alat prediksi kejadian untuk waktu yang akan datang. 3. Salah satu tujuan dalam analisis regresi adalah mengestimasi koefisien regresi dalam model regresi. Model regresi merupakan suatu cara formal untuk mengekspresikan dua unsur penting suatu hubungan statistik, yaitu kecenderungan berubahnya variabel tak bebas secara sistematis sejalan dengan berubahnya variabel bebas dan berpencarnya titik-titik di sekitar kurva taksiran model itu. Metode yang biasa digunakan untuk
mengestimasi koefisien regresi adalah metode kuadrat kecil. Persyaratan penggunaan model regresi. Yang pertama, model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar kurang dari 0,05. Kemudian yang kedua, prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka standar error of estimate kurang dari standard deviation. 3. Koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T koefisien regresi signifikan jika T hitung lebih dari T table atau nilai kritis. 4. Tidak boleh terjadi multikoliniaritas, yang artinya tidak boleh terjadi korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah antar variabel bebas. 5. Tidak terjadi autokolerasi. Terjadi autokolerasi jika angka Durbin dan Watson sebesar kurang dari 1 dan lebih dari 3. 6. Keselarasan model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai R2. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. 7. Terdapat hubungan linier antara variabel X dan variabel tergantung Y. 8. Data harus berdistribusi normal. 9. Data berskala interval atau rasio. Kemudian yang terakhir, kedua variabel bersifat dependen, artinya satu variabel merupakan variabel bebas atau disebut juga dengan variabel prediktor, sedang variabel lainnya variabel tergantung. Bisa disebut juga dengan variabel respons. Contoh analisis regresi. Contoh regresi linear. Hubungan antara kompetensi sebagai X dan kinerja pegawai sebagai Y. Kita ambil sampel acak 15 orang pegawai sebagai berikut. Lihat di tabel bawah ini. Akan ditentukan persamaan regresi Y atas X, maka didapat, lihat tabel di bawah ini ya. Penyelesaian A sama dengan sigma Y sigma X kuadrat min sigma XY per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. A 245 34.219 min 695 12.092 per 15 dalam kurung 34.211 min 695 kuadrat. A sama dengan 8.383.655 min 8.403.940 per 513.285 min 483.025 sama dengan A sama dengan min 0,670. B N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. B 15 dalam kurung 12.092 min 695 245 per 15 dalam kurung 34.219 dikurangi dalam kurung 695 kuadrat. B sama dengan 181.380 min 170.275 per 513.285 min 483.025
83.025. B sama dengan 0,367. Dengan demikian, persamaan regresi linear Y atas X dari soal di atas adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan min 0,67 plus 0,367 X.